Waalaikumsalam warahmatullahi My name is wabarakatuh. Fitria Priyanji, the principal of SMP Islam SD Miftahul Ulum. So we're here today to discuss academic observations, which is the fundamental process for to enhance the professional growth. This isn't an evaluation or inspection. It is a structured, collaborative opportunity to enhance the teaching and clinical practice. And today I want to observe the math class in SMP Islam SD Miftahul Ulum. And with me now is Miss Hesti Fatima. She is the math teacher of SMP Islam SD Miftahul Ulum. Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fit. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Iya. Gimana, sudah siap? Insya Allah siap. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Ai karena sudah bersedia untuk diobservasi kelasnya oleh saya. Kita tapi sebelum masuk untuk kelas observasi di kelas, saya ingin bertanya dulu, materi apa yang akan Ibu sampaikan dan di kelas berapa? Kebetulan yang akan saya masuk sekarang itu di kelas 7 dan materinya itu tentang bilangan faktorisasi serta KPK dan EPB gitu. Di kelas 7 ya? Ya, di kelas 7. Kalau tujuan dari pembelajarannya sendiri itu apa, Bu? Tujuannya selain untuk memahami pengertian dari apa itu KPK dan EPB, juga untuk mengetahui serta untuk bisa menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan materi KPK dan EPB. Baik. Kalau untuk materi KPK dan EPB ini, apakah ada pengetahuan sebelumnya dulu yang harus dimiliki oleh siswa atau pengetahuan seperti pengetahuan prasyarat gitu, Bu? Ataukah tidak ada gitu? Ya, tentu ada ya, Bu ya. Mungkin kan di sini apalagi materi KPK dan EPB itu si siswa harus sudah menguasai apa itu bilangan prima beserta bilangan-bilangan kelipatan serta faktor-faktornya gitu. Mengetahui faktor-faktornya berapa, misalkan kelipatan-kelipatan berapa gitu, harus mengetahui itu sebelumnya. Berarti siswa sudah sebelum masuk ke KPK dan EPB itu sudah harus tahu tentang faktor, bilangan prima dan kelipatan. Mohon, iya. Kelipatan. Kemudian kalau menurut Ibu nih, dari pengalaman Ibu mengajar tentang materi KPK dan EPB ini, apa sih bagian yang paling menantang atau mungkin bagian yang kayaknya kalau saya mengajar ini siswa di bagian itu agak sulit gitu paham atau seperti apa gitu? Kebetulan berdasarkan yang pernah saya alami ya, jadi siswa itu sering kebingungan, yang berasa kebingungan untuk menarik kesimpulan atau dari penentuan KPK dan EPB. Nah, makanya di sini saya itu menggunakan alat bantu media papan dakota. Ya, mungkin itu bertujuan untuk supaya menambah atau membantu untuk memahami siswa dalam penarikan kesimpulan KPK ataupun EPB gitu. Jadi itu yang melatar belakangi saya untuk membuat media seperti itu gitu. Jadi ada alat peraga gitu ya? Alat peraga. Yang bisa karena ya berdasarkan siswa. itu siswa kesulitan mana yang EPB-nya berapa, terus KPK-nya yang mana gitu ya. Jadi untuk lebih jelasnya saya menggunakan media papan dakota gitu. Apakah Ibu akan menggunakan media teknologi? Paling untuk ini? hanya pakai Infocus ya, pakai PPT untuk memberikan pengertian apa itu KPK dan juga FEB gitu. Kalau untuk KPK, materi KPK dan EPB ini, bagaimana Ibu akan memeriksa pemahaman siswa bahwa setelah saya mengajar, misalnya di pembelajaran mengecek apakah mereka sudah paham atau belum gitu. Apakah ada indikator khusus mereka paham atau belum?
Saya bukan menggunakan ya, memberikan tes ataupun soal latihan ya Bu ya. Soal latihan ketika sudah selesai menjelaskan atau memberikan contoh kepada setiap siswa di dalam kelompok gitu ya. Karena ini saya dalam kegiatan pembelajaran ini dibagi ke dalam beberapa kelompok guna untuk mungkin mengantisipasi kejenuhan siswa mungkin ya gitu, supaya agak diskusi ataupun interaktif dengan sesama temannya begitu. Ada nggak Bu kesalahan atau miskonsepsi yang biasanya sudah dimiliki siswa atau mungkin yang biasanya muncul pada pembelajaran KPK sama IPB? Salah paham Ya mungkin ya, biasanya suka ada kadang-kadang si anak itu seharusnya itu bukan KPK, seharusnya EPB tertukar dalam penarikan Bu. Ya, tertukar dalam mengambil penarikan berapa EPB-nya atau berapa KPK-nya begitu, jadi suka ada kekeliruan begitu Bu. Jadi suka ya salah kesimpulan. Ya. Nah, selain pembagian dalam kelompok Bu, pembagian dalam kelompok, apakah ada strategi lain yang bisa membuat kelas ibu misalnya menjadi lebih hidup gitu, atau semua siswa ikut berpartisipasi gitu? Mudah-mudahan ya Bu ya, supaya untuk memicu siswa untuk bersemangat atau supaya bisa fokus gitu di dalam kegiatan pembelajaran, diisi dengan speaking ataupun permainan-permainan gitu ya rencananya gitu ya. Tapi nanti bagaimana nanti pas itu ya Bu. Baik, mungkin saya sudah cukup mengumpulkan informasi yang saya butuhkan, dan mungkin Ibu juga sudah memiliki modul ajar, sudah siap untuk masuk ke kelas. Oke. Semangat, semoga lancar. Amin. Dilancarkan dan dipermudah ya Amin. kelasnya. Amin ya Bu. Sekali lagi